Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 313. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Adegan ini mengejutkan 6 bawahan Ucok. Ucok adalah putra satu-satunya Kurniawan, yang biasanya disayang. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut Ucok? Tetapi pada saat ini, Ucok ditampar lebih dari 20 kali oleh pemuda bernama Aditya ini. Keenam pria berjas itu sangat terkejut hingga kacamata hitam mereka hampir jatuh ke tanah. Dia terdiam, dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Hal yang paling mengerikan adalah 4 senapan otomatis diarahkan ke mereka. Selama mereka berani menembak Aditya, mereka akan menjadi mayat. Ucok bahkan tidak memberi perintah untuk menembak. Jadi tentu saja keenam pria berjas itu tidak bisa menembak. Karena itu sama saja dengan bunuh diri. Bodoh, bodoh. Mata Ucok membelalak. Dia terpana oleh pukulan Aditya. Karena kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba, Ucik tidak pernah memikirkannya dalam mimpinya. Beraninya Aditya memukulnya seperti ini. Kamu masih berani bersumpah? Tidak bisakah kamu lebih beradab? Aditya menatap, dan beberapa pukulan menghantam wajah Ucok lagi. Ucok tidak beruntung. Pangkal hidungnya hampir patah. Darah mengalir keluar dari kedua lubang hidung pada saat bersamaan, dan dia tidak bisa menghentikannya. Sial! Tembak dia dan bunuh dia. Setelah Ucok mendapatkan kembali ketenangannya, dia berteriak dengan marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Tapi Aditya tidak bodoh. Dia meraih kera Ucok dengan satu tangan, dan menggunakan Ucok sebagai sandera. Jika keenam pria berjas itu menembak, Ucok pasti akan mati lebih dulu. Keenam pria berjas juga merupakan pembunuh yang sangat terlatih. Melihat bahwa mereka tidak memiliki sudut tembak, mereka ingin melompat dan menembak Aditya dari samping. Keempat anggota pasukan khusus telah menatap mereka. Bagaimana mereka bisa diberi kesempatan seperti itu? Saat ini, keempat anggota pasukan khusus itu bergegas seperti 4 harimau menuruni gunung. Senjata diarahkan ke dahi beberapa pria berjas. Jika kamu tidak ingin mati, letakkan senjatamu. Seorang anggota pasukan khusus berteriak dengan tegas. Penuh momentum. Cukup mengejutkan. Keenam pria berjas secara naluriah melemparkan senjatanya ke tanah. Nyatanya, mereka kalah sejak awal. Daya tembaknya tidak pada level yang sama. Bagaimana mereka bisa bertarung? Setelah mengendalikan situasi, keempat pasukan khusus itu memojokkan keenam pria berjas itu dan menyuruh mereka berjongkok menghadap dinding. Ucok bisa melihatnya dengan jelas, dan hatinya menjadi dingin sesaat. Apa yang terjadi malam ini di luar mimpi Ucok? Rumahnya adalah markas organisasi Eagle Soul Killer. Siapa yang berani datang ke sini untuk bermain liar? Tapi hari ini, apakah kamu ingin mati atau hidup? Aditya menatap Ucok dengan dingin dan bertanya dengan tidak sabar. Ucok tidak sombong seperti sebelumnya, dan semua bawahannya terkendali. Dia telah kehilangan kepercayaan dirinya. Tentu saja aku ingin hidup, temanku. Mari kita bicarakan hal-hal secara perlahan. Biarkan aku pergi dulu. Ucok menekan ketegangan di hatinya, dan berkata kepada Aditya dengan sikap sok. Ledakan. Aditya membanting perut Ucok dengan lututnya, dan langsung membungkukkan anak itu, berjongkok di tanah. Kamu bicara padaku, kamu bajingan kecil. Apakah layak? Aditya berteriak keras, menendang dahi Ucok lagi. Ucok menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah dengan punggungnya. Kepalanya berdengung, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Tuan Aditya, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Jika Anda menginginkan uang, katakan saja. Ucok tidak tahan lagi dipukuli, dan jatuh ke tanah dan bertanya pada Aditya sambil menangis. Mengingat kembali tampang keren anak itu barusan, Aditya merasa sangat konyol. Ayahmu yang aku cari. Katakan padanya untuk keluar dan temui aku. Aditya berjalan ke arah Ucok dan menginjak dada pria itu, berkata tajam.
Baru pada saat itulah Ucok ingat bahwa Aditya bertanya di mana ayahnya. Ayahku tidak ada di rumah, kata Ucok dengan gemetar kepada Aditya. Tidak di rumah. Kemana dia pergi? Ekspresi Aditya menjadi gelap, dan dia bertanya pada Ucok. Ucok gemetar. Dia sudah menyadari bahwa Aditya bukanlah orang biasa. Jika tidak, Aditya bisa membunuhnya malam ini. Ayahku meninggalkan rumah kemarin. Aku tidak tahu kemana dia pergi, jawab Ucok. Aditya sedikit kecewa. Bahkan tanpa bertanya pada Ucok, Aditya menyadari bahwa lelaki seperti ayahnya seharusnya tidak ada di rumah. Kalau tidak, insiden besar seperti itu akan terjadi di rumah. Bagaimana mungkin Kurniawan tidak muncul? Oke, biarkan aku mempercayaimu. Karena ayahmu tidak ada di rumah, kamu bisa ikut denganku, kata Aditya. Melambai keempat anggota pasukan khusus, memberi isyarat agar mereka membawa Ucok pergi. Dua anggota pasukan khusus dengan cepat datang, menyeret Ucok dari tanah seperti anjing mati, dan kemudian memutar lengan anak itu ke belakangnya, siap untuk membawanya pergi. Ucok merasa lengannya cepat, telah rusak. Kekuatan tangan kedua operator khusus itu terlalu besar. Ah, tenang saja. Sakit, sakit, teriak Ucok. Seorang anggota pasukan khusus menamparkan Ucok 2 kali, dan berkata dengan marah, diam. Ucok tidak berani berteriak lagi. Rasa sakit hanya bisa ditahan. Ambil. Setelah Aditya memberi perintah, dia melangkah keluar dari villa keluarga Ucok. 4 anggota pasukan khusus mengabaikan 6 pria berjas dan mengawal Ucok, mengikuti Aditya dan pergi dari sini. Tidak lama setelah mereka pergi, sebuah sedan Porsche melaju ke arah mereka. Ini adalah yang memiliki lebih dari 700 juta, meskipun tidak terlalu mewah. Tapi mengemudi di jalan sudah cukup untuk menarik angin. Pengemudi mobil ini adalah seorang wanita muda dan cantik dengan sosok yang sangat tepat waktu. Wanita itu langsung melihat Aditya dan Ucok yang sedang dikawal oleh 4 anggota pasukan khusus. Langsung, wanita cantik itu menghentikan mobilnya, dengan cepat membuka pintu dan keluar dari mobil. Aditya, kamu, kenapa kamu di sini? Wanita cantik itu memandang Aditya dengan takjub dan bertanya. Aditya terkejut sesaat, dan ketika dia melihat wanita cantik ini, Aditya bahkan lebih terkejut. Wanita ini tidak lain adalah sepupu Farah, alias Kartika. Melihat Kartika di gerbang rumah Ucok cukup mengejutkan Aditya. Terlebih lagi, Kartika masih mengendarai Porsche mewah. Aditya belum melihatnya selama beberapa hari. Kartika menjadi kaya, mobil ini sangat berharga. Aditya bingung, menatap Kartika dan berkata, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Kartika hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat lengan Ucok terpelintir dan wajahnya berlumuran darah, dia sangat marah. Kakak iparku yang baik, apakah kita memiliki permusuhan di kehidupan kita sebelumnya? Kartika mendengus dingin, menatap Aditya dengan tangan di pinggul. Melihat Kartika memasang tampang galak, Aditya juga terdiam. Bukankah Anda sendiri yang memprovokasi dia? Apa yang dia maksud dengan itu? Hehe, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, kata Aditya dengan senyum tipis. Apakah kamu masih berpura-pura bingung denganku? Kamu memukuli Ucok seperti ini, kan? Kamu terlalu banyak bertingkah. Kartika memandang Ucok dengan ekspresi tertekan, dan kemudian menanyai Aditya. Benar. Aku menghajarnya. Apakah kamu kenal anak ini? Petik 2. Aditya tersenyum dingin. Dia sudah menebak apa yang sedang terjadi. Bersambung.